Assalamualaikum, selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah evaluasi pembelajaran PPKN. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas konsep dasar tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sekarang, kita akan melangkah lebih jauh dengan membahas prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip ini sangat penting karena akan membantu kita memastikan bahwa penilaian yang kita lakukan dalam proses pembelajaran adil, efektif, dan bermakna. Mari kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan prinsip penilaian dan macam-macam prinsip penilaian tersebut. Rekan-rekan mahasiswa, prinsip penilaian adalah dasar atau pedoman yang harus dipatuhi ketika kita melakukan penilaian terhadap peserta didik. Menurut Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, penilaian harus dilakukan dengan cara yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa penilaian tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik, serta memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi guru maupun siswa. Prinsip-prinsip ini juga membantu kita menghindari penilaian yang bias, tidak adil, atau tidak akurat, sehingga semua peserta didik dinilai berdasarkan potensi dan kemampuannya masing-masing. Berikut adalah beberapa prinsip penilaian yang penting untuk kita terapkan dalam proses pembelajaran. 1. Prinsip validitas. Validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen penilaian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Nitko, 1996, penilaian yang valid memastikan bahwa instrumen yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contoh dalam pendidikan, jika tujuan pembelajaran adalah menilai pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila, maka tes atau tugas yang diberikan harus relevan dengan nilai-nilai tersebut, bukan sekadar pertanyaan hafalan fakta. 2. Prinsip reliabilitas. Reliabilitas merujuk pada konsistensi hasil penilaian. Artinya, jika penilaian dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama, hasilnya harus serupa. Penilaian yang reliabel memastikan bahwa faktor-faktor eksternal seperti mood guru atau keadaan siswa tidak mempengaruhi hasil. Contoh dalam pendidikan, jika seorang guru menilai proyek kelompok siswa di dua kelas yang berbeda, penilaiannya harus konsisten menggunakan kriteria yang sama, sehingga hasilnya setara dan adil. 3. Prinsip objektivitas. Objektivitas berarti penilaian dilakukan tanpa adanya bias pribadi atau subjektivitas dari penilai. Penilaian harus berdasarkan fakta dan data yang terukur, bukan karena penilaian terhadap kepribadian atau preferensi pribadi guru terhadap siswa. Contoh dalam pendidikan, guru PPKN menilai semua siswa berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ditentukan, tidak dipengaruhi oleh preferensi pribadi terhadap siswa yang lebih aktif di kelas. 4. Prinsip keberlanjutan, sustainability. Penilaian harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses pembelajaran, bukan hanya pada akhir pembelajaran. Menurut Bloom, penilaian yang berkelanjutan membantu guru memantau perkembangan siswa secara berkala dan memberikan kesempatan untuk intervensi atau penguatan di tengah-tengah proses belajar. Contoh dalam pendidikan, guru PPKN melakukan penilaian formatif selama proyek kelompok berlangsung, memberikan umpan balik sebelum proyek selesai, bukan hanya menilai hasil akhir. 5. Prinsip transparansi. Penilaian harus jelas dan transparan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk siswa dan orang tua. Menurut Brown, 2004, prinsip ini berarti siswa harus mengetahui kriteria penilaian, cara penilaian dilakukan, dan hasil penilaian yang diperoleh. Dengan demikian, siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka. Contoh dalam pendidikan, sebelum ujian akhir, guru memberikan rubrik dan penjelasan kepada siswa tentang kriteria yang akan dinilai, sehingga siswa bisa mempersiapkan diri sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikutnya dalam melakukan penilaian harus memenuhi prinsip keadilan, fairness. Penilaian harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau karakteristik individual lainnya. Penilaian harus mencerminkan kondisi nyata kemampuan siswa, bukan didasarkan pada stereotip atau prasangka. Contoh dalam pendidikan, guru memastikan bahwa tes atau tugas yang diberikan tidak hanya cocok untuk siswa yang berkemampuan akademik tinggi, tetapi juga memperhitungkan gaya belajar yang berbeda dari setiap siswa. Demikian beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran. Bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam dunia pendidikan? Berikut adalah beberapa cara implementasi prinsip-prinsip penilaian yang dapat diterapkan oleh seorang guru. 1. Menggunakan rubrik yang jelas dan terukur. Guru perlu menyiapkan rubrik penilaian yang jelas,
sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan dibagikan kepada siswa sebelum proses penilaian dimulai. Rubrik ini harus mencakup kriteria yang menggambarkan secara detail aspek-aspek apa yang dinilai serta tingkat pencapaiannya. Contoh implementasi, pada penilaian proyek kelompok, rubrik mencantumkan kriteria seperti kerja sama tim, pemahaman terhadap materi, kreativitas, dan ketepatan waktu. 2. Melakukan penilaian berbasis proses. Untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar siswa. Ini bisa dilakukan dengan memberikan penilaian formatif selama proses belajar, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahan sebelum penilaian akhir dilakukan. Contoh implementasi, guru PPKN memantau setiap tahap proyek siswa tentang nilai-nilai demokrasi di sekolah dan memberikan saran atau masukan secara berkala sebelum hasil akhir dikumpulkan. 3. Menerapkan penilaian alternatif. Implementasi prinsip keadilan dan validitas bisa dilakukan dengan cara menerapkan penilaian alternatif, seperti penilaian berbasis portofolio, observasi, atau penilaian diri. Ini memberikan ruang bagi siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk menunjukkan kemampuan mereka dengan cara yang sesuai. Contoh implementasi. Siswa diminta menyusun portofolio yang mencakup proyek individu, refleksi pribadi, dan partisipasi dalam kegiatan sosial yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila. 4. Memberikan umpan balik yang membantu pengembangan diri. Penilaian tidak berhenti pada pemberian nilai, tetapi harus diikuti oleh umpan balik yang dapat membantu siswa berkembang lebih baik. Umpan balik ini harus spesifik, relevan, dan dapat diterapkan oleh siswa untuk perbaikan di masa mendatang. Contoh implementasi. Setelah menilai hasil ujian, guru memberikan umpan balik tertulis kepada setiap siswa tentang kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, sehingga siswa tahu bagaimana cara meningkatkan diri di masa depan. Sebagai penutup, rekan-rekan mahasiswa sebagai calon pendidik, ingatlah bahwa penilaian bukan hanya soal memberikan nilai akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita membantu siswa belajar dan berkembang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian secara konsisten, kita tidak hanya memastikan keadilan dan objektivitas, tetapi juga mendorong setiap siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Tetap semangat dalam mempelajari evaluasi dan penilaian pembelajaran. Ingat, penilaian yang kita lakukan adalah cerminan dari komitmen kita untuk menciptakan proses belajar yang lebih baik dan bermanfaat bagi generasi mendatang. Teruslah belajar dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam praktik pembelajaran rekan-rekan nantinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum.